Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Malapetaka Nasi Berkat. Sebuah kisah nyata dari Desa Karangmojo. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Karangmojo yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan lereng bukit yang menjulang tinggi seperti penjaga setia yang tak pernah lelah mengawasi kehidupan penduduknya. Desa ini terkenal dengan tradisi gotong royong yang mengakar kuat, di mana setiap perayaan, kenduri, atau hajatan selalu diwarnai dengan pembagian nasi berkat, makanan yang dibagikan dengan tulus sebagai wujud syukur dan kebersamaan. Namun, siapa sangka bahwa di balik tradisi mulia yang telah turun-temurun ini, tersimpan sebuah kutukan kelam yang menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan wajah aslinya yang mengerikan. Tahun 2019, tepatnya di bulan Sya'ban yang sunyi, ketika angin malam mulai membawa bisikan-bisikan gaib dari masa lalu, sebuah peristiwa mengerikan mengguncang ketenangan Desa Karangmojo. Peristiwa yang bermula dari sebuah kenduri sederhana, namun berakhir dengan serangkaian kematian misterius yang membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdegup kencang setiap kali nama nasi berkat disebut. Mbah Sarikem, seorang perempuan berusia 73 tahun dengan rambut putih yang selalu tersanggul rapi dan mata yang masih tajam seperti elang, adalah sesepuh Desa Karangmojo yang sangat dihormati. Kulitnya yang keriput menyimpan sejuta cerita, dan tangannya yang gemetar namun masih gesit itu telah memasak ribuan porsi nasi berkat sepanjang hidupnya. Rumahnya yang berdinding bambu anyaman dengan atap genteng merah yang sudah memudar karena dimakan usia, terletak di jantung desa, persis di depan masjid tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Setiap hari Jumat, Mbah Sarikem selalu menyiapkan nasi berkat untuk dibagikan kepada tetangga dan siapa saja yang membutuhkan. Kebiasaan ini sudah ia lakukan selama hampir 40 tahun, sejak suaminya meninggal dunia karena sakit parah yang tak kunjung sembuh. Berkah itu harus dibagi, nak. Rezeki yang kita simpan sendiri tidak akan membawa kebahagiaan. Begitu ia selalu berkata kepada siapa saja yang bertanya tentang kebiasaannya yang mulia ini. Namun, ada yang tidak diketahui oleh penduduk desa tentang Mbah Sarikem. Di balik senyumnya yang ramah dan hatinya yang tulus, tersimpan sebuah rahasia kelam yang diwariskan dari neneknya yang bernama Nyi Roro Kemuning. Nyi Roro Kemuning konon adalah seorang dukun sakti yang hidup di masa penjajahan Jepang, dan ia memiliki kemampuan untuk memasukkan kutukan ke dalam makanan yang ia masak. Kemampuan ini, tanpa sepengetahuan Mbah Sarikem, telah menurun kepadanya melalui garis keturunan yang tidak terputus. Dapur Mbah Sarikem, yang terletak di bagian belakang rumahnya, adalah sebuah ruangan sempit dengan dinding bambu yang sudah menghitam karena asap dari tungku kayu. Di sudut dapur itu, terdapat sebuah tungku tua yang terbuat dari tanah liat dengan 3 buah batu besar sebagai penyangganya. Tungku inilah yang selalu digunakan Mbah Sarikem untuk memasak nasi berkat, dan tungku inilah yang menyimpan kekuatan gaib warisan nenek moyangnya. Setiap kali Mbah Sarikem memasak, ia selalu memulainya dengan membaca doa-doa yang ia anggap sebagai doa keselamatan, padahal tanpa ia sadari, mantra-mantra itu adalah jampi-jampi kuno yang mengundang roh-roh jahat untuk bersemayam dalam makanan yang ia masak. Nasi yang ia masak dengan penuh cinta kasih itu, secara perlahan berubah menjadi medium untuk menyebarkan kutukan yang telah tertidur selama puluhan tahun. Pada hari Kamis malam tanggal 15 Sya'ban 1441 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 Maret tahun 2019, Pak Darmo, seorang petani berusia 55 tahun dengan tubuh tegap dan wajah yang selalu ceria, mengadakan kenduri di rumahnya untuk memperingati 100 hari meninggalnya ibunya, Nyai Sastro, yang meninggal dalam usia 89 tahun karena sakit tua. Pak Darmo, yang dikenal sebagai orang yang sangat peduli dengan tradisi dan adat istiadat, mengundang seluruh warga desa untuk hadir dalam kenduri tersebut. Rumah Pak Darmo yang berada di ujung desa,
dekat dengan hutan bambu yang lebat dan sungai kecil yang mengalir jernih, dipenuhi oleh ratusan orang yang datang untuk mendoakan arwah mendiang Nyai Sastro. Suasana kenduri terasa hikmat namun hangat, diwarnai dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh para santri dari pesantren terdekat, dan aroma harum kemenyan yang memenuhi udara malam. Sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Sarikem yang telah dianggap seperti ibu sendiri, Pak Darmo secara khusus meminta agar Mbah Sarikem yang menyiapkan nasi berkat untuk kenduri tersebut. Mbah Sarikem, saya mohon dengan sangat, tolong siapkan nasi berkat untuk kenduri ibu saya. Tidak ada yang bisa memasak sebaik Mbah, pinta Pak Darmo dengan suara yang bergetar karena haru. Mbah Sarikem, yang merasa tersentuh dengan permintaan Pak Darmo, dengan senang hati menyanggupi permintaan tersebut. Ia bahkan berjanji akan menyiapkan nasi berkat yang istimewa, berbeda dari biasanya. Insya Allah, Nak Darmo. Mbah akan masak dengan sepenuh hati untuk kenduri almarhum ibumu, jawab Mbah Sarikem sambil mengelus dada, seolah-olah ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dari Pak Darmo. Malam itu juga, Mbah Sarikem mulai menyiapkan bahan-bahan untuk nasi berkat. Ia pergi ke sawah miliknya yang terletak tidak jauh dari rumah, untuk mengambil beras hasil panen terbarunya. Beras itu adalah beras pilihan, butir-butirnya bulat dan putih bersih seperti mutiara, hasil dari padi yang ditanam dengan penuh ketelatenan dan disiram dengan air dari mata air yang dipercaya memiliki khasiat khusus. Namun, tanpa sepengetahuan Mbah Sarikem, pada malam itu bulan sedang dalam posisi yang sangat menentukan menurut perhitungan astrologi Jawa kuno. Bulan berada dalam fase Sasih Kapat, atau bulan keempat dalam penanggalan Jawa, yang dipercaya sebagai bulan di mana kekuatan gaib sedang mencapai puncaknya. Ditambah lagi, malam itu adalah malam Jumat Kliwon, sebuah kombinasi hari dan pasaran yang dalam kepercayaan Jawa dianggap sebagai malam yang paling angker atau penuh dengan aktivitas makhluk halus. Ketika Mbah Sarikem mulai memasak di tungku tuanya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Api yang biasanya berwarna orange kemerahan, kali ini berubah menjadi biru kehijauan, seperti api yang menyala di atas kuburan. Asap yang keluar dari tungku juga tidak seperti biasanya, melainkan berbentuk spiral yang aneh dan mengeluarkan aroma yang sedikit anyir, seperti bau darah yang sudah mengering. Mbah Sarikem, yang sedang khusyuk membaca doa-doanya, tidak menyadari perubahan-perubahan aneh tersebut. Ia terus memasak dengan penuh konsentrasi, sesekali mengaduk nasi dengan sendok kayu tua yang sudah digunakannya selama puluhan tahun. Sendok kayu itu, yang tidak diketahui oleh Mbah Sarikem, adalah pusaka warisan dari Nyi Roro Kemuning yang memiliki kekuatan untuk mengalirkan energi negatif ke dalam makanan yang diaduk dengannya. Saat tengah malam tiba, tepatnya pukul 0 waktu Indonesia Barat, ketika dunia seolah terbagi antara hari kemarin dan hari esok, Mbah Sarikem menyelesaikan masakannya. Nasi berkat yang ia masak terlihat sempurna, putih mengkilap dengan aroma yang harum dan menggugah selera. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, ada sesuatu yang berbeda dari nasi tersebut. Butir-butir nasinya seolah berkilau dengan cahaya yang tidak wajar, dan sesekali terlihat seperti ada bayangan-bayangan kecil yang bergerak di antara butiran nasi. Hari Jumat pagi, tepat setelah salat subuh, Mbah Sarikem sudah mulai mengemas nasi berkat ke dalam daun napah yang sudah disiapkannya sejak semalam. Daun napah adalah daun kelapa muda yang dibentuk menjadi wadah tradisional untuk nasi berkat, memberikan aroma khas yang harum dan alami. Setiap bungkus nasi berkat berisi nasi putih yang pulen, sambal terasi yang pedas, tahu tempe bacem yang manis gurih, dan sayur lodeh yang santan. Namun, ada satu bungkus nasi berkat yang berbeda dari yang lainnya. Bungkus tersebut dibuat Mbah Sarikem secara khusus untuk Pak Darmo sebagai tuan rumah kenduri. Nasi dalam bungkus itu berasal dari bagian nasi yang paling pertama matang,
yang menurut kepercayaan Jawa adalah bagian yang paling berkah. Tanpa sepengetahuan Mbah Sarikem, nasi inilah yang paling banyak menyerap kekuatan gaib dari tungku bersejarah tersebut. Ketika matahari mulai condong ke barat, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, acara kenduri dimulai. Rumah Pak Darmo dipenuhi oleh ratusan orang yang datang dari berbagai penjuru desa dan bahkan dari desa-desa tetangga. Para tamu duduk bersila di atas tikar pandan yang dipinjam dari masjid, membentuk barisan-barisan yang rapi di halaman rumah yang luas. Acara kenduri dibuka dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Pak Kiai Mustafa, seorang ulama sepuh berusia 68 tahun dengan jenggot putih yang panjang dan mata yang selalu memancarkan ketenangan. Suara lantunan, La ilaha illallahu wahdanu la syarikalahu, bergema di udara sore yang mulai sejuk, menciptakan suasana yang hikmat dan damai. Setelah acara tahlil selesai, tibalah saatnya pembagian nasi berkat. Mbah Sarikem, didampingi oleh beberapa ibu-ibu dari PKK desa, mulai membagikan nasi berkat kepada para tamu. Setiap orang yang menerima nasi berkat selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan Mbah Sarikem selalu membalas dengan senyuman ramah sambil berkata, "Semoga berkah, nak." Pak Darmo, sebagai tuan rumah, menerima bungkus nasi berkat yang khusus dari tangan Mbah Sarikem langsung. "Ini khusus untuk sampeyan, Nak Darmo. Semoga arwah ibumu tenang di alam sana," kata Mbah Sarikem sambil menyerahkan bungkus nasi dengan kedua tangannya, sesuai dengan adat Jawa yang menghormati orang yang lebih tua. Ketika Pak Darmo membuka bungkus nasi berkatnya, semua orang yang melihat terpukau dengan penampilan nasi tersebut. Nasinya putih bersih berkilau seperti permata, dengan lauk pauk yang tersusun rapi dan menggugah selera. "Masya Allah, indah sekali nasinya, Mbah," puji Pak Darmo dengan mata berbinar-binar. Namun, ketika Pak Darmo mengambil suap pertama dari nasi berkat tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Rasa nasi yang masuk ke mulutnya tidak seperti biasanya. Ada rasa yang sangat asing, seperti logam berkarat yang bercampur dengan rasa tanah basah. Meskipun demikian, karena tidak ingin mengecewakan Mbah Sarikem dan para tamu, Pak Darmo terus memakan nasi berkat tersebut dengan terpaksa. Para tamu lainnya juga mulai memakan nasi berkat mereka masing-masing. Namun, hampir semua dari mereka merasakan hal yang sama seperti yang dialami Pak Darmo. Ada yang mengatakan nasinya terasa pahit, ada yang mengatakan terasa asam, dan ada juga yang mengatakan terasa seperti abu. Namun, karena tidak ingin menyinggung perasaan Mbah Sarikem yang sudah repot-repot memasak, mereka semua memilih untuk diam dan tetap menghabiskan nasi berkat mereka. Hanya satu orang yang tidak memakan nasi berkatnya, yaitu Mbah Kasan, seorang kakek berusia 81 tahun yang terkenal memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Ketika ia membuka bungkus nasi berkatnya, ia merasakan aura yang tidak baik dari makanan tersebut. "Ada yang tidak beres dengan nasi ini," gumamnya pelan sambil menutup kembali bungkus nasinya. Mbah Kasan mencoba untuk memberitahu beberapa orang di dekatnya. Namun mereka menganggap bahwa Mbah Kasan hanya terlalu paranoid karena usianya yang sudah sangat tua. "Ah, Mbah Kasan ini sudah tua jadi sering khawatir berlebihan," kata salah seorang tamu sambil tertawa kecil. Ketika acara kenduri berakhir sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, para tamu mulai berpamitan dan kembali ke rumah masing-masing dengan membawa sisa nasi berkat untuk keluarga mereka di rumah. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka telah membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar makanan. Hari Sabtu pagi, sehari setelah kenduri, beberapa orang yang menghadiri kenduri mulai merasakan gejala-gejala aneh. Pak Sutrisno, seorang tukang becak berusia 42 tahun yang terkenal dengan stamina yang kuat, tiba-tiba merasa sangat lemas dan tidak bertenaga. Ketika ia mencoba untuk mengayuh becaknya seperti biasa,
kakinya terasa sangat berat, seolah-olah ada beban bertenton yang terikat di kakinya. Aneh, biasanya aku kuat sampai sore, kok sekarang pagi-pagi sudah lemes begini, keluh Pak Sutrisno kepada istrinya, Bu Sutrisno, yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Bu Sutrisno, yang juga menghadiri kenduri dan memakan nasi berkat, merasakan hal yang serupa. Ia merasa pusing dan mual, padahal tidak ada riwayat sakit mah atau masalah pencernaan lainnya. Sementara itu, di ujung desa lainnya, Bu Marni, seorang penjual sayur keliling berusia 38 tahun, mengalami hal yang lebih aneh lagi. Sejak pagi, ia terus bermimpi buruk meskipun dalam keadaan terjaga. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi, dan mendengar bisikan-bisikan halus yang menyebut namanya dengan suara yang mengerikan. Mar, Nyi, Mar, Nyi. Bisikan itu terus terdengar di telinganya, bahkan ketika ia sedang berada di tengah keramaian pasar. Suara bisikan itu bukan suara manusia biasa, melainkan suara yang parau dan dingin, seperti suara orang yang sudah lama mati. Pak Karno, seorang petani berusia 50 tahun dengan 3 orang anak, mengalami gejala yang berbeda lagi. Sejak memakan nasi berkat kemarin, ia merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Rasanya seperti ada cacing besar yang terus menggeliat dan mencoba untuk keluar dari tubuhnya. Setiap kali ia makan, rasa mual langsung menyerang dan ia tidak bisa menelan makanan apapun. Kayaknya aku kena santet, Bu, kata Pak Karno kepada istrinya sambil memegang perutnya yang terasa sangat tidak nyaman. Dari kemarin perut rasanya ada yang gerak-gerak terus. Istri Pak Karno, Bu Siti, yang juga ikut makan nasi berkat, mulai merasakan keanehan pada dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya terlihat berbeda dari biasanya. Kulitnya yang biasanya sawo matang, kini terlihat pucat seperti mayat, dan matanya yang biasanya berbinar, kini terlihat kosong dan menyeramkan. Gejala-gejala aneh ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang ikut memakan nasi berkat. Sari, putri Pak Darmo yang berusia 8 tahun, tiba-tiba menjadi pendiam dan sering melamun. Ia sering terlihat berbicara sendiri dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain, dan ketika ditanya sedang berbicara dengan siapa, ia selalu menjawab, sama nenek yang baik, Pak. Nenek bilang mau ngajak Sari main. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa nenek yang dimaksud Sari adalah sosok perempuan tua berpakaian kebaya putih dengan rambut putih terurai panjang, yang hanya bisa dilihat oleh Sari. Sosok ini selalu muncul di sudut-sudut gelap rumah, tersenyum dengan senyuman yang menyeramkan sambil mengulurkan tangannya kepada Sari. Hari Minggu malam, tepat 3 hari setelah kenduri, terjadi peristiwa yang menggemparkan seluruh desa Karangmojo. Pak Sutrisno, yang sejak Sabtu pagi merasakan lemas yang luar biasa, ditemukan meninggal dunia di tempat tidurnya dalam keadaan yang sangat mengerikan. Bu Sutrisno, yang tidur di samping suaminya, terbangun tengah malam karena merasakan tempat tidur yang basah. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Pak Sutrisno terbaring dengan mata terbuka lebar, mulut menganga, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin yang mengucur deras seperti air hujan. Yang paling mengerikan adalah ekspresi wajah Pak Sutrisno. Wajahnya menunjukkan raut ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Matanya yang terbuka lebar itu menatap ke langit-langit dengan tatapan kosong yang menyeramkan, dan mulutnya yang menganga seolah-olah ia sedang berteriak minta tolong. Tolong, tolong, Pak RT, tetangga. Teriak Bu Sutrisno dengan suara histeris yang membangunkan seluruh kampung. Dalam waktu beberapa menit, rumah Pak Sutrisno dipenuhi oleh tetangga-tetangga yang datang untuk membantu. Pak RT, Bapak Slamet, yang datang pertama kali,
terkejut melihat kondisi jenazah Pak Sutrisno. Ini aneh, Pak Sutrisno kemarin sore masih terlihat sehat, meskipun agak lemas. Kenapa bisa meninggal mendadak begini? Gumamnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dokter Bambang, dokter puskesmas yang dipanggil untuk memeriksa jenazah, juga merasa kebingungan. Hasil pemeriksaan sementara tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit yang serius atau keracunan makanan biasa. Secara medis, tidak ada tanda-tanda yang jelas penyebab kematiannya. Mungkin serangan jantung mendadak, tapi ini perlu pemeriksaan lebih lanjut, kata Dokter Bambang kepada keluarga. Namun, yang membuat semua orang merinding adalah kesaksian Bu Sutrisno tentang apa yang terjadi sesaat sebelum suaminya meninggal. Menurut Bu Sutrisno, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, ia terbangun karena mendengar suaminya bergumam tidak jelas dalam tidurnya. Ketika ia memperhatikan dengan lebih seksama, Pak Sutrisno seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tidak, tidak, aku tidak mau ikut. Ampuni aku tidak tahu. Gumam Pak Sutrisno dalam tidurnya dengan suara yang sangat ketakutan. Kemudian, tiba-tiba tubuhnya mulai bergetar hebat, seperti sedang kesurupan, dan keringat dingin mulai bercucuran dari seluruh tubuhnya. Bu Sutrisno mencoba membangunkan suaminya, tetapi Pak Sutrisno malah semakin bergetar hebat. Matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Bu Sutrisno. Ada yang datang. Mereka datang ambil aku. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Pak Sutrisno sebelum tubuhnya menjadi kaku dan tidak bernyawa lagi. Berita kematian Pak Sutrisno dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Yang membuat berita ini semakin mencekam adalah kenyataan bahwa Pak Sutrisno adalah orang yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit serius. Ia dikenal sebagai tukang becak yang paling kuat di desa, mampu mengayuh becaknya dari pagi sampai malam tanpa merasa lelah. Para tetangga mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya hal-hal gaib yang terkait dengan kematian Pak Sutrisno. Apalagi, beberapa orang yang menghadiri kenduri Pak Darmo juga mulai merasakan gejala-gejala aneh yang serupa dengan yang dialami almarhum Pak Sutrisno sebelum meninggal. Setelah kematian Pak Sutrisno, ketakutan mulai melanda desa Karangmojo. Para warga yang menghadiri kenduri dan memakan nasi berkat mulai merasa khawatir dengan kondisi kesehatan mereka masing-masing. Gejala-gejala aneh yang mereka alami semakin parah dari hari ke hari. Bu Marni, yang sejak Sabtu pagi terus mendengar bisikan-bisikan misterius, kini mulai melihat penampakan-penampakan yang lebih jelas. Sosok-sosok hitam yang tadinya hanya berupa bayangan, kini mulai menampakkan wujud yang lebih nyata. Mereka adalah sosok-sosok manusia dengan wajah yang pucat dan mata yang menyala merah, mengenakan pakaian putih yang lusuh seperti kain kafan. Mereka selalu ada, di mana-mana, cerita Bu Marni kepada tetangganya dengan suara bergetar. Di pojok rumah, di belakang pohon, bahkan di dalam kamar mandi. Mereka selalu menatap aku dengan mata yang mengerikan itu, dan mulut mereka terus bergerak seperti sedang mengucapkan sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Pak Karno, yang merasakan ada sesuatu bergerak-gerak di dalam perutnya, kondisinya semakin memburuk. Ia sudah tidak bisa makan sama sekali selama 3 hari, dan tubuhnya mulai kurus kering. Yang lebih mengerikan lagi, ia mulai merasakan sesuatu yang mencoba untuk keluar dari tubuhnya melalui mulut. Setiap kali ia batuk, ia merasakan ada sesuatu yang naik ke tenggorokannya, seperti cacing besar yang bergerak-gerak. Bu, rasanya ada yang mau keluar dari mulut aku, kata Pak Karno kepada istrinya sambil memegang tenggorokannya. Rasanya seperti ular yang mau keluar. Bu Siti, istri Pak Karno, juga mengalami hal yang semakin mengerikan. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya tidak hanya terlihat pucat, tetapi juga mulai berubah bentuk.
Hidungnya terlihat lebih mancung dan tajam, matanya terlihat cekung, dan kulitnya mulai terlihat seperti kulit orang yang sudah lama mati. Yang paling menyedihkan adalah kondisi Sari, putri Pak Darmo. Anak kecil yang tadinya ceria dan lincah itu, kini menjadi pendiam dan sering melamun. Ia sering terlihat tertawa sendiri atau berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Ketika ditanya sedang berbicara dengan siapa, jawabannya selalu sama nenek yang baik, Pak. Pak Darmo mulai merasa khawatir dengan kondisi putrinya. Ia mencoba untuk mengajak Sari bermain atau menonton televisi, tetapi Sari selalu lebih tertarik untuk bermain dengan nenek yang hanya bisa dilihat olehnya. Nenek bilang, Sari harus ikut nenek ke tempat yang indah, kata Sari suatu hari dengan polos. Mendengar ucapan putrinya itu, Pak Darmo merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mulai curiga bahwa ada hubungan antara gejala-gejala aneh yang dialami warga desa dengan nasi berkat yang dibagikan dalam kenduri. Namun, ia tidak berani mengungkapkan kecurigaannya karena takut menyinggung perasaan Mbah Sarikem. Hari Rabu malam, tepat seminggu setelah kenduri, teror di desa Karangmojo mencapai puncaknya. Bu Marni, yang sudah beberapa hari melihat penampakan-penampakan mengerikan, ditemukan meninggal dunia di kebun belakang rumahnya dalam kondisi yang sangat misterius. Suaminya, Pak Warno, menemukan jenazah Bu Marni dalam posisi duduk bersila di bawah pohon mangga tua, dengan tangan terlipat di pangkuan dan mata terpejam seolah-olah sedang bermeditasi. Yang aneh adalah, wajah Bu Marni terlihat tenang dan damai, berbeda dengan ekspresi ketakutan yang ditunjukkan oleh almarhum Pak Sutrisno. Bu Marni terlihat seperti sedang tidur yang sangat nyenyak, kata Pak Warno kepada tetangga-tetangganya. Tapi ketika aku coba bangunkan, tubuhnya sudah dingin dan kaku. Dokter Bambang, yang kembali dipanggil untuk memeriksa jenazah, semakin bingung dengan pola kematian yang terjadi di desa Karangmojo. Secara medis, Bu Marni juga tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit atau keracunan. Kondisi jenazahnya malah terlihat sangat tenang, seolah-olah ia meninggal dalam keadaan damai, jelasnya kepada keluarga. Namun, kesaksian tetangga menunjukkan hal yang berbeda. Pak Jono, tetangga sebelah rumah Bu Marni, mengaku mendengar Bu Marni berbicara dengan seseorang di kebun belakang rumahnya sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Aku dengar Bu Marni ngomong sama orang, tapi suaranya cuma satu. Kayak lagi ngobrol sama tamu, tapi aku tidak lihat ada orang lain di sana, cerita Pak Jono dengan wajah pucat. Yang lebih mengerikan lagi, Pak Jono mengaku mendengar Bu Marni berkata, "Iya, aku mau ikut. Aku sudah lelah hidup di dunia ini. Di sana pasti lebih tenang." Setelah itu, tidak ada lagi suara yang terdengar dari kebun Bu Marni. Belum selesai rasa duka atas kematian Bu Marni, keesokan harinya terjadi kematian ketiga yang membuat seluruh desa semakin terperangkap dalam ketakutan. Pak Karno, yang sudah beberapa hari tidak bisa makan karena merasakan ada sesuatu bergerak di dalam perutnya, ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bu Siti menemukan suaminya dalam posisi berlutut di depan kloset, dengan kepala tersungkur dan mulut terbuka lebar. Yang paling mengerikan adalah, dari mulut Pak Karno keluar puluhan ekor cacing tanah yang masih bergerak-gerak. Cacing-cacing itu berwarna hitam pekat dan berukuran sangat besar, tidak seperti cacing tanah biasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Teriak Bu Siti histeris ketika melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu. Ia langsung pingsan dan harus ditolong oleh tetangga-tetangga yang datang mendengar teriakannya. Pak RT dan beberapa warga yang datang untuk membantu juga terkejut melihat kondisi jenazah Pak Karno. Mereka tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Cacing-cacing yang keluar dari mulut almarhum terus bergerak selama beberapa menit sebelum akhirnya mati satu persatu. Ini bukan hal yang wajar, gumam Pak RT sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Dalam hidup saya yang sudah 65 tahun, tidak pernah saya lihat hal seperti ini. Dokter Bambang, yang untuk ketiga kalinya dipanggil untuk memeriksa jenazah korban, mulai merasa ada yang tidak beres dengan rangkaian kematian ini. 3 kematian dalam waktu yang berdekatan, dengan gejala yang tidak wajar secara medis. Ini sudah melampaui kebetulan, katanya kepada Pak RT. Setelah kematian ketiga ini, kepanikan mulai melanda seluruh desa Karangmojo. Para warga yang menghadiri kenduri dan memakan nasi berkat mulai merasa seperti menunggu giliran kematian mereka. Mereka berkumpul di rumah Pak RT untuk membahas apa yang harus dilakukan. Pak RT, kami semua yang makan nasi berkat di kenduri Pak Darmo merasakan gejala-gejala yang aneh, kata Bu Saminah, salah seorang warga yang ikut kenduri. Kami takut nasib kami akan sama seperti Pak Sutrisno, Bu Marni, dan Pak Karno. Pak RT, yang juga ikut memakan nasi berkat dan merasakan gejala-gejala aneh, memutuskan untuk mengundang seseorang yang dianggap memiliki ilmu spiritual untuk membantu mengatasi masalah ini. Ia menghubungi Kiai Abdurrahman, seorang ulama sekaligus ahli ruqyah yang terkenal di daerah tersebut. Kiai Abdurrahman, seorang pria berusia 58 tahun dengan jenggot hitam yang sudah diselingi uban dan mata yang tajam penuh kebijaksanaan, tiba di desa Karangmojo pada hari Jumat sore. Ia datang bersama 2 orang santrinya, Ustadz Hafiz dan Ustadz Ridwan, yang juga memiliki kemampuan dalam bidang ruqyah dan pengobatan spiritual. Ketika Kiai Abdurrahman turun dari mobil di halaman rumah Pak RT, suasana desa yang tadinya sepi dan mencekam tiba-tiba terasa sedikit lebih tenang. Para warga yang berkumpul di rumah Pak RT merasakan aura positif yang terpancar dari sosok ulama yang sangat dihormati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kiai Abdurrahman dengan suara yang tenang namun berwibawa. Saya datang karena mendengar ada musibah yang menimpa saudara-saudara di sini. Pak RT kemudian menceritakan kronologi lengkap tentang kenduri, nasi berkat, dan rangkaian kematian misterius yang terjadi. Kiai Abdurrahman mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail. Siapa yang memasak nasi berkat untuk kenduri tersebut? Tanya Kiai Abdurrahman. Mbah Sarikem, Kiai. Beliau sudah puluhan tahun memasak nasi berkat untuk warga desa, jawab Pak RT. Mendengar nama Mbah Sarikem, raut wajah Kiai Abdurrahman berubah serius. Ia menutup mata sejenak, seperti sedang merasakan atau melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan berkata, "Saya perlu berbicara dengan Mbah Sarikem. Ada hal penting yang harus diungkapkan." Mbah Sarikem, yang sejak terjadi rangkaian kematian misterius merasa sangat bersalah dan menyesal, dengan gemetar datang menghadap Kiai Abdurrahman. Ia sudah menduga bahwa ada hubungan antara nasi berkat yang ia masak dengan kematian-kematian yang terjadi, meskipun ia tidak tahu persis apa penyebabnya. "Mbah, coba ceritakan kepada saya tentang cara memasak yang Mbah lakukan. Mulai dari persiapan bahan sampai proses memasaknya," kata Kiai Abdurrahman dengan lembut namun tegas. Mbah Sarikem kemudian menceritakan seluruh proses memasak yang ia lakukan, mulai dari pemilihan beras, pencucian, sampai proses memasak di tungku tuanya. Ketika ia menceritakan tentang tungku tanah liat yang sudah digunakan turun-temurun, mata Kiai Abdurrahman berbinar-binar. "Tungku itu warisan dari siapa, Mbah?" tanya Kiai Abdurrahman. "Dari nenek saya, Kiai. Namanya Nyi Roro Kemuning. Konon beliau dulu adalah seorang yang sakti," jawab Mbah Sarikem dengan suara bergetar. Mendengar nama Nyi Roro Kemuning, Kiai Abdurrahman menghela napas panjang. Ia sudah pernah mendengar cerita tentang perempuan itu dari guru spiritualnya dahulu. Nyi Roro Kemuning adalah seorang dukun santet yang sangat ditakuti pada masanya,
dan ia memiliki kemampuan untuk memasukkan kutukan ke dalam makanan melalui peralatan masak yang ia gunakan. Mbah, apakah selama ini Mbah pernah merasakan hal-hal aneh ketika memasak dengan tungku itu? Tanya Kiai Abdurrahman. Mbah Sarikem kemudian menceritakan berbagai keanehan yang pernah ia alami selama puluhan tahun memasak dengan tungku warisan neneknya. Api yang kadang berubah warna, asap yang berbentuk aneh, dan mimpi-mimpi buruk yang sering ia alami setelah memasak untuk acara-acara tertentu. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan hal-hal gaib, Kiai. Saya pikir itu hal biasa, kata Mbah Sarikem sambil menangis. Kiai Abdurrahman kemudian menjelaskan kepada semua warga yang hadir bahwa tungku warisan Nyi Roro Kemuning telah menjadi medium untuk menyebarkan kutukan. Setiap kali Mbah Sarikem memasak dengan tungku itu, terutama pada saat-saat tertentu seperti malam Jumat Kliwon, kekuatan gaib dari tungku itu akan aktif dan merasuki makanan yang dimasak. Nasi berkat yang Mbah masak pada malam kenduri Pak Darmo kebetulan dimasak pada waktu yang sangat tepat bagi aktivitas gaib. Bulan Sya'ban, malam Jumat Kliwon, dan ditambah dengan niat yang sangat tulus dari Mbah, malah membuat kekuatan gaib itu semakin kuat, jelas Kiai Abdurrahman. Jadi, maksud Kiai, saya yang menyebabkan kematian mereka? Tanya Mbah Sarikem dengan suara yang sangat sedih. Bukan Mbah yang menyebabkan, tetapi kekuatan gaib yang ada di tungku warisan nenek Mbah. Mbah adalah korban, sama seperti warga yang lain, jawab Kiai Abdurrahman dengan penuh pengertian. Setelah mengetahui akar permasalahan, Kiai Abdurrahman memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran dan penyucian untuk menghentikan kutukan yang masih mengancam warga desa yang lain. Ia menjelaskan bahwa masih ada beberapa warga yang terancam mengalami nasib serupa jika kutukan tidak segera dihentikan. Kita harus melakukan dua hal, kata Kiai Abdurrahman kepada warga yang berkumpul. Pertama, menghancurkan tungku yang menjadi sumber kutukan. Kedua, melakukan ruqyah massal untuk membersihkan pengaruh gaib dari tubuh warga yang sudah terkena. Malam itu juga, Kiai Abdurrahman bersama warga desa pergi ke rumah Mbah Sarikem untuk melihat tungku bersejarah tersebut. Ketika mereka memasuki dapur Mbah Sarikem, semua orang merasakan hawa dingin yang tidak wajar, padahal cuaca malam itu cukup panas. Tungku tanah liat tua itu terlihat biasa saja, tetapi ketika Kiai Abdurrahman mendekat, ia bisa merasakan aura negatif yang sangat kuat memancar dari benda tersebut. Subhanallah, kekuatan gaibnya masih sangat kuat setelah puluhan tahun, gumamnya. Kiai Abdurrahman kemudian meminta semua warga untuk mundur keluar dapur, kecuali dirinya dan kedua santrinya. Mereka bertiga mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa pengusiran dengan suara yang keras dan khusyuk. Auzubillahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara bacaan Al-Quran bergema di dalam dapur yang sempit itu. Ketika mereka mulai membaca ayat kursi, hal-hal aneh mulai terjadi. Tungku tua itu tiba-tiba mengeluarkan asap hitam yang sangat pekat, dan terdengar suara-suara aneh seperti jeritan dari dalam tungku. Para warga yang menunggu di luar dapur merasa bulu kuduk mereka berdiri mendengar suara-suara mengerikan itu. Kiai, ada apa di dalam? Tanya Pak RT dengan suara bergetar. Roh-roh jahat yang bersemayam di tungku itu sedang berontak karena tidak mau diusir, jawab Ustadz Hafiz yang keluar sebentar untuk memberitahu situasi di dalam. Ritual pengusiran berlangsung selama hampir 2 jam. Kiai Abdurrahman dan kedua santrinya bergantian membaca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa pengusiran, dan wirid-wirid khusus untuk mengusir jin dan setan. Suara jeritan dari dalam tungku semakin keras, tetapi mereka tidak menyerah dan terus melanjutkan ritual. Pada puncak ritual, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari dalam dapur. Tungku tua itu pecah menjadi berkeping-keping,
dan asap hitam yang keluar dari pecahan tungku itu membentuk sosok-sosok menyeramkan yang terbang ke udara sebelum akhirnya menghilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ucap Kiai Abdurrahman dengan lega. Kutukan sudah terputus. Tungku yang menjadi sumber masalah sudah hancur. Namun, tugas Kiai Abdurrahman belum selesai. Ia masih harus melakukan ruqyah massal untuk membersihkan pengaruh gaib dari tubuh warga yang sudah terkena kutukan. Keesokan harinya, semua warga yang pernah memakan nasi berkat dikumpulkan di masjid desa untuk menjalani proses penyembuhan spiritual. Proses ruqyah massal berlangsung dari setelah salat subuh sampai menjelang maghrib. Satu persatu, warga yang terkena kutukan mengalami reaksi yang berbeda-beda ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang muntah-muntah, dan ada juga yang kejang-kejang seperti kesurupan. Sari, putri Pak Darmo yang sudah beberapa hari sering berbicara dengan sosok nenek yang tidak terlihat, mengalami reaksi yang paling dramatis. Ketika Kiai Abdurrahman membacakan ayat ruqyah kepadanya, ia tiba-tiba berteriak dengan suara yang tidak seperti anak kecil. "Jangan usir kami. Kami sudah lama tinggal di sini. Anak ini sudah menjadi milik kami." Teriak Sari dengan suara yang parau dan mengerikan. Kiai Abdurrahman tidak gentar dan terus membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang semakin keras. Ahuju bidzatillahi wa kudratillahi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Setelah hampir 1 jam, akhirnya sosok gaib yang merasuki Sari menyerah dan keluar dari tubuhnya. Sari kemudian pingsan dan ketika sadar, ia sudah kembali menjadi anak kecil yang ceria seperti biasanya. Setelah semua proses penyembuhan selesai, Kiai Abdurrahman mengumpulkan seluruh warga desa untuk menjelaskan sejarah lengkap tentang Nyi Roro Kemuning dan bagaimana kutukan itu bisa terjadi. Penjelasan ini penting agar warga memahami bahwa apa yang terjadi bukan karena kesalahan Mbah Sarikem, tetapi karena warisan kelam dari masa lalu yang tidak pernah dibersihkan. Nyi Roro Kemuning adalah seorang perempuan yang hidup sekitar tahun 1940-an, pada masa penjajahan Jepang, mulai Kiai Abdurrahman menceritakan. Ia mulanya adalah seorang istri petani biasa yang hidup bahagia bersama suami dan ketiga anaknya. Namun, ketika tentara Jepang datang dan melakukan kekejaman di desa ini, suami dan anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Warga desa mendengarkan dengan seksama, karena mereka baru mengetahui sejarah kelam kampung mereka yang selama ini tidak pernah diceritakan oleh orang tua mereka. Kesedihan dan dendam yang mendalam membuat Nyi Roro Kemuning mencari kekuatan untuk membalas dendam. Ia belajar ilmu hitam dari seorang dukun santet yang sangat jahat. Dengan ilmu tersebut, ia berhasil membunuh puluhan tentara Jepang dengan cara meracuni makanan mereka, lanjut Kiai Abdurrahman. Namun, kekuatan jahat yang ia gunakan itu tidak mengenal batas. Setelah tentara Jepang pergi, kekuatan itu malah berbalik menyerang warga desa yang tidak bersalah. Banyak orang yang mati karena makanan yang dimasak oleh Nyi Roro Kemuning, bahkan orang-orang yang ia sayangi. Kiai Abdurrahman menjelaskan bahwa Nyi Roro Kemuning akhirnya menyadari kesalahannya, tetapi sudah terlambat. Kekuatan jahat yang ia panggil sudah terlalu kuat untuk dikendalikan. Ia meninggal dalam keadaan menyesal dan berdosa, tetapi kekuatan jahat itu tetap melekat pada peralatan masak yang ia gunakan, termasuk tungku yang kemudian diwariskan turun-temurun. Tungku itu seharusnya dihancurkan sejak dulu, tetapi karena tidak ada yang tahu sejarahnya, maka tungku itu terus digunakan dan kekuatan jahatnya terus tertidur sampai suatu saat kondisi yang tepat membangunkannya kembali, jelas Kiai Abdurrahman. Mbah Sarikem, yang mendengar cerita tentang neneknya, menangis terseduh-seduh. Ia baru mengetahui bahwa selama ini ia telah mewarisi tidak hanya tungku, tetapi juga kutukan yang melekat padanya. "Kiai, apakah dosa nenek saya juga menjadi dosa saya?"
Tanya Mbah Sarikem dengan suara bergetar. Tidak, Mbah. Dosa adalah urusan individual. Mbah tidak berdosa karena tidak tahu dan tidak bermaksud jahat. Yang Mbah lakukan selama ini adalah kebaikan, yaitu berbagi rezeki dengan sesama. Allah pasti memaafkan Mbah karena niat Mbah yang tulus, jawab Kiai Abdurrahman dengan penuh kasih sayang. Kiai Abdurrahman kemudian memberikan nasihat kepada seluruh warga desa tentang pentingnya mempelajari sejarah keluarga dan menghindari penggunaan barang-barang pusaka yang tidak jelas asal-usulnya. Ia juga menekankan pentingnya selalu berdoa dan meminta perlindungan Allah sebelum melakukan aktivitas apapun, terutama yang berkaitan dengan makanan yang akan dikonsumsi banyak orang. Pelajaran dari peristiwa ini adalah bahwa kita harus selalu waspada terhadap warisan masa lalu yang mungkin mengandung unsur-unsur negatif. Tidak semua tradisi atau pusaka keluarga itu baik. Kita harus pandai memilah mana yang baik dan mana yang harus ditinggalkan, nasihat Kiai Abdurrahman. Setelah ritual penyucian dan pengusiran selesai dilakukan, kehidupan di desa Karangmojo perlahan-lahan kembali normal. Para warga yang sempat mengalami gejala-gejala aneh berangsur-angsur sembuh total. Bu Siti kembali terlihat normal ketika berkaca, Sari kembali menjadi anak kecil yang ceria, dan warga lainnya tidak lagi mengalami gangguan gaib. Mbah Sarikem, meskipun masih merasa bersalah atas peristiwa yang terjadi, akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa ia bukanlah penyebab dari tragedi tersebut. Warga desa tidak menyalahkannya, bahkan mereka semakin menghormatinya karena ketulusan hatinya selama ini. Untuk menggantikan tungku lama yang sudah hancur, Kiai Abdurrahman membantu Mbah Sarikem untuk membuat tungku baru yang sudah dibersihkan dan diberkahi dengan doa-doa keselamatan. Tungku baru ini dibuat dari tanah yang diambil dari tempat yang suci dan dibentuk dengan bantuan beberapa warga desa yang ikhlas. Tungku ini insya Allah sudah bersih dan aman untuk digunakan memasak, kata Kiai Abdurrahman ketika tungku baru itu selesai dibuat. Tetapi tetap jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memasak dan meminta berkah Allah atas makanan yang akan dibagikan. Tradisi pembagian nasi berkat di desa Karangmojo tetap berlanjut, bahkan menjadi semakin bermakna setelah peristiwa yang mengerikan itu. Setiap kali ada kenduri atau hajatan, warga selalu mengawalinya dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama, dan mereka selalu ingat untuk mengucap bismillah sebelum makan. Pak Darmo, yang merasa sangat bersyukur karena putrinya selamat dari gangguan gaib, memutuskan untuk menjadi lebih rajin beribadah dan mempelajari ilmu agama. Ia juga menjadi lebih selektif dalam memilih tradisi-tradisi yang akan ia lestarikan, memastikan bahwa tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dapat membahayakan. Peristiwa malapetaka nasi berkat di desa Karangmojo menjadi pelajaran berharga bagi semua warga tentang pentingnya memahami sejarah dan asal-usul tradisi yang mereka jalankan. Mereka belajar bahwa tidak semua yang turun-temurun itu baik, dan perlu ada filter agama dan akal sehat dalam melestarikan budaya. Kiai Abdurrahman, sebelum meninggalkan desa, memberikan pesan terakhir kepada warga, ingatlah selalu bahwa kekuatan sejati hanya datang dari Allah. Jangan pernah mencari kekuatan dari selain Allah, karena itu akan membawa kerusakan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Hingga kini, desa Karangmojo tetap menjadi desa yang damai dan harmonis. Tradisi gotong royong dan berbagi nasi berkat tetap berlanjut, tetapi kini dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Warga desa selalu ingat akan peristiwa kelam yang pernah menimpa mereka, dan mereka bertekad untuk tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Mbah Sarikem, yang kini sudah berusia 76 tahun, masih tetap memasak nasi berkat untuk warga desa. Namun, kini ia selalu memulai setiap masakan dengan membaca bismillah dan mengakhirinya dengan doa agar makanan yang ia masak membawa berkah dan kebaikan bagi siapa saja yang memakannya. Berkah itu datang dari Allah,
bukan dari kekuatan lain. Begitu yang selalu ia katakan kepada siapa saja yang bertanya tentang rahasia masakannya yang selalu lezat dan menyejukkan hati. Kisah tentang malapetaka nasi berkat ini menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun di desa Karangmojo, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan generasi mendatang agar selalu berhati-hati dalam melestarikan tradisi dan selalu mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aspek kehidupan. Dan hingga kini, setiap kali ada kenduri di desa Karangmojo, warga selalu ingat untuk mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum menyantap nasi berkat, sebagai bentuk syukur kepada Allah dan permohonan agar makanan yang mereka santap membawa berkah dan kebaikan, bukan malapetaka seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di sebuah desa di Jawa Timur pada tahun 2019. Nama tempat dan tokoh telah disamarkan untuk menjaga privasi. Kisah ini ditulis sebagai pengingat bahwa dalam setiap tradisi yang kita jalankan, hendaknya selalu disertai dengan nilai-nilai keagamaan dan kehati-hatian, serta pemahaman yang mendalam tentang asal-usul tradisi tersebut. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.